Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Dream Project dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dua lagi teman-teman sesama Muslim, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua diberikan kesejahteraan dan semoga teman-teman yang pada tahun ini berkurban, kami berharap semoga kurbannya ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ternyata Rizmon Sianipar telah membuat buku revisi dari buku Jokowi's White Paper. Karena kita tahu salah satu hal yang menyebabkan dia bisa mendapatkan SP3 karena ada janji ya, kalau kita mendengar dari kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa Rizmon ini akan membantah semua tuduhan daripada apa yang pernah dia tulis di buku Jokowi's White Paper yang diciptakan bersama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Dan hal ini menjadi menarik karena ternyata bukunya sudah keluar ya. Karena menurut info yang akan kita saksikan bahkan ini, buku revisi dari Jokowi's White Paper itu ternyata sudah tersebar. Sudah ada foto Jokowinya di belakang dan bahkan di halaman terakhir juga ada foto Jokowinya. Ya, sepertinya itu adalah sesuatu yang sebelum ini kita tidak pernah lihat ya di Jokowi's White Paper yang berjumlah 700 halaman ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ kan udah jelas bagaimana Roy Suryo dan juga Rizmon Sianipar mengolah atau membuat buku hasil dari riset mereka sebagai peneliti, di mana menurut Rizmon 11.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu, dan menurut Roy Suryo 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini Rizmon pada bulan Maret ya, kalau salah bulan Maret itu mengajukan RJ dan diterima ya, dengan ternyata di sana ada sebuah entah apa itu lebih tepat namanya, pokoknya menurut pengacara Pak Jokowi, Rizmon Sianipar ini harus membuat bantahan dari buku yang pernah dia tulis, dan ternyata bantahnya itu udah keluar, revisinya udah keluar. Nah, jadi bagaimana lengkapnya kita saksikan dulu, setelah itu nanti kita akan bahas ya videonya berikut ini. Ya, itulah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya bagaimana potongan statement dari Roy Suryo bahwa memang revisi dari buku Jokowi's White Paper itu telah dibuat dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan bahkan mengerikan. Rizmon tetap mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan ini dia utarakan di publik ya. Dan juga Roy Suryo juga mengatakan bahwa buku ini adalah hasil dari ya bargain kepada Pak Jokowi, dan bila memang bukunya itu tidak sesuai maka Rizmon Sianipar akan kembali disomasi oleh pengacara Pak Jokowi. Bahkan Roy Suryo tadi mengatakan, nih Pak nih, somasi aja lagi nih, somasi. Ternyata hasilnya sama-sama, yaitu sama-sama palsu ijazahnya. Nah, jadi di sini ya cukup mengejutkan ya, karena memang kita tidak tahu, karena saya juga belum memegang buku itu. Teman-teman mungkin yang sempat sudah membeli buku hasil revisi ini silakan komen di kolom komentar, dan bila memang ada teman-teman yang sudah memiliki dua-duanya, yaitu sebelum direvisi dan yang sudah direvisi, mungkin bisa komentar apakah memang ada perbedaan antara buku yang pertama dan buku yang kedua. Karena memang selain daripada klaim daripada Rizmon Sianipar di buku revisinya ini, ternyata itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama adalah ternyata ISBN-nya palsu. Terus juga ternyata kertasnya juga bukan kertas yang bagus ya, kata Roy Suryo, toilet paper di situ. Dan yang tentu yang paling mengejutkan dan mengerikan adalah Rizmon ternyata masih mengklaim kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Lah berarti kan ini nggak sinkron ya. Kalau misalnya di awal kedatangan Rizmon Sianipar ke Solo itu dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan dia akan membuat suatu buku yang bakal menyanggah tulisannya yang pertama. Dan bila memang ini adalah benar buku revisi dari Rizmon Sianipar, ya ini akan memiliki ancaman baru untuk Rizmon. Bahkan somasinya atau mungkin pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Rizmon dari kubu Pak Jokowi ini mungkin akan berlipat-lipat dan bakal makin parah daripada yang diterimanya dulu gitu loh. Karena selain sudah memfitnah, ya entah ada pasal apa lagi, atau membohongi, atau mungkin pasal-pasal yang lainnya, yang tentu ini bakal lebih berat daripada ancaman Rizmon Sianipar sebelumnya.
Entah karena memang Rismond ini masih memiliki hati nurani sehingga dia tidak bisa membohongi diri kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu seperti tulisannya yang di pertama. Dan ketika dia ingin merevisi otaknya, merevisi tulisannya, dan merevisi segala penelitiannya, dia masih memiliki intelektual dan moral yang cukup tinggi sehingga dia tidak bisa menulis itu. Sehingga akhirnya yang ditulis adalah bukunya yang dulu disadur ke buku revisi yang baru, dan isinya sama aja, mungkin ada sedikit revisi sedikit demi sedikit lah, mungkin 10% atau 20% kita tidak tahu, tapi kata Rosuryo dia sudah baca itu dan intinya bahwa memang Rismond ini menulis atau masih meyakini kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, jadi di sini sangat menarik karena memang ya belum ada mencium bau-baunya ya kalau Rismond Sianipar ini sudah menulis buku dan sudah menerbitkannya. Namun di tayangan ini, ya ini kalau nggak salah di Rakyat Bersuara ya, Rosuryo menyebutkan bahwa ini adalah buku revisi dari Rismond Sianipar. Dan tentu sangat menarik kalau memang akhirnya Rismond menyebarkan ini dan akhirnya dia mengakui bahwa memang tidak bisa dirubah. Ijazah Pak Jokowi itu 11.000 triliun palsu. Dan memang bila memang ini adalah buku yang lain, bukan revisi daripada buku Rismond Sianipar sebelumnya, ya tentu ini adalah sesuatu hal yang ya kelamaan jatuhnya ya. Karena memang dia menjanjikan kalau nggak salah itu berapa bulan gitu. Dan ini sudah jalan berapa bulan dan belum juga, ya cukup menjadi tanda tanya. Ataukah memang sesulit itu? Kalau memang dia sudah menemukan yang katanya pada akhirnya dia datang ke Solo dan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, seharusnya kalau sudah memiliki kesimpulan bahwa itu asli, seharusnya semua metode, semua kesimpulan, semua alasan dan hal-hal yang membantah dari tulisan pertama itu dengan mudah sekali yang namanya ditulis atau disajikan ke selembar kertas, akan mudah sekali diketik. Dan bisa dikatakan ketikannya itu hasil daripada pemikiran dia, metodenya dia, analisa dan juga risetnya bahwa itu sebenarnya asli, itu bisa dengan mudah sekali. Kenapa jadi lama? Kalau lama itu kan itu terkesan kita ngarang gitu loh. Kita membuat sesuatu yang selama ini belum pernah ada di kepala kita. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang memiliki profesi sebagai seorang penulis, ya maupun penulis amatir ataupun penulis profesional, tentu bila memang sesuatu yang ingin ditulis itu sudah ada di depan kepala, itu mudah sekali menulisnya. Bahkan Bung Arswendo itu kalau nggak salah dia pernah menulis sebuah novel itu dalam 1 hari atau 2 hari gitu, dan itu sudah tertuang semua dan begitu lancarnya dia menulis ratusan lembar sehingga pada akhirnya tercipta. Dan ini seharusnya tidak perlu sampai dengan berbulan-bulan kalau memang Rismond Sianipar memiliki data yang akurat, sudah memiliki riset yang mumpuni, sudah memiliki metode yang ciamik, seharusnya dia tinggal menuangkan saja gitu loh. Dan kalau memang hasilnya apa yang dikatakan oleh Rosuryo, nah ini menjadi sesuatu yang menarik. Berarti apakah Rismond sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun palsu, sehingga dia pada akhirnya tidak bisa lagi ngarang-ngarang, tidak bisa membohongi publik dan membohongi dirinya sendiri, sehingga akhirnya keluarlah buku revisi yang tadi dipegang oleh Rosuryo ya. Kita kembalikan saja nanti ke publik, kita bakal lihat saja apakah memang buku itu adalah buku revisi dari Rismond Sianipar. Kalau memang itu buku revisi dari Rismond yang selama ini dia janjikan, ya kami sih menurut perspektif kami Rismond Sianipar akan kembali diancam dengan pasal-pasal yang jauh lebih mengerikan ya. Namun ya itu adalah sesuatu yang mungkin gak enaknya sekarang. Tapi selamanya Rismond Sianipar akan dikenal sebagai seorang peneliti yang tangguh, peneliti yang mau jujur dan tidak takut atas hukuman. Tapi bila memang Rismond Sianipar sebenarnya meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, lalu dia membuat sebuah buku hasil karangannya, bukan hasil dari penelitiannya, dia membohongi diri sendiri, dia membohongi publik, dia membohongi masyarakat, maka Rismond Sianipar ya sudah tentu akan dikenal sebagai pengkhianat, sebagai seseorang yang memang patut untuk dijauhi dan tidak menjadi contoh yang akan diciptakan oleh anak-anak yang lahir di bumi pertiwi ini. Jadi sampai di sini Noden Project. Untuk kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.